Di DGWIB antara Aura Esport berhadapan dengan Geng Kapak. Masing-masing pemain sudah berada di posnya. Rinasmi kali ini dan Cait akan berhadapan dengan Watt di gold lane. Di sisi lain Kimura yang menggunakan Uranus akan head to head dengan Rinasmi yang menggunakan Ruby. Kita melihat kali ini pertandingan yang sedikit menarik. Kita melihat di bawah ada Uranus melawan Ruby. Uranus yang kita kenal sebagai counter alami dari seorang Esmeralda kali ini akan beradu dengan gadis kecil yang membawa sabit sangat besar sekali alias Ruby. Kimura memilih untuk minggir sejenak masuk ke arah tengah menghadapi dua orang pemain langsung. Ada Tonros kali ini tapi namanya belum menemui bidang sasaran. Kita lihat kali ini. Oke, tapi Okta kali ini coba untuk mundur terlebih dahulu karena tinggal satu bar HP saja. Oh, Ray begitu kecepatan tangannya melakukan puncture dan dia udah mendapatkan Little Wonder. Tentunya ini kan menambah XP dia untuk lebih cepat ke level yang keempat. Dan Variety masih cukup struggle untuk mendapatkan dari Orange Buffet. Tapi lihat darah tengah kali ini, oh Cecilionnya dalam ancaman. Okta! Okta kali ini harus terpick off dengan di tangan Ando. Tapi sisi lain kali ini Drew mencoba untuk membackup serangan. Dan Ando dan juga Fredo Kitty mencoba untuk mundur. Tapi Ando ayo hati-hati kamu. Cahaya sudah mulai datang ke arah belakang dan Ando hilang di tangan teman-teman dari Aura Esports. Barusan kita melihat Fredo mencoba untuk menjemput datang tapi nampaknya tidak dilanjutkan lebih jauh ya. Tapi kali ini kita lihat Watt yang langsung menghampiri tapi kembali kali ini dilempar ke bawah. Kimura kembali harus menghadapi GPX. Oh, tapi ternyata ada korban lagi kali ini. Baru saja seorang Kate yang harus dikembalikan ke base dengan paksa pastinya. Gila, itu sebenarnya yang tadi sempat kita bahas juga, Hellcard adalah counter abadi dari Lancelot. Ternyata kali ini dibuktikan Ray bisa menumbangkan seorang Cait di area atas sana. Dan betul ini sekali. 1-2 poin yang didapatkan lagi terlihat. Cecilionnya tumbang untuk kedua kalinya. Tapi lihat ada pembalasan dari seorang Variety mencoba untuk mendapatkan Ray. Tapi Ray masih bisa melakukan taunt untuk menghindar dari pukulan tinju yang dilakukan oleh Pakito. Sebelum nantinya tinju akan dibalas dengan podcast. Tapi kembali kali ini Turtle-nya sedang diganggu tapi tidak jadi nampaknya. 2 lawan 1 seharusnya menjadi sebuah kondisi yang seharusnya dari GPX sedikit pede, tapi mereka memilih untuk mundur dan kembali ke tengah menghadapi teman-teman kita dari Aura Esports. 3 lawan 3 kali ini kondisinya, tapi kembali mereka lebih memilih untuk bermain di pinggir, tidak untuk bertarung di tengah kali ini, Gio. Oh, ini kalau misalnya dari Aura coba untuk potong ke atas nih bahaya untuk Kimuranya, dan ini membuka chance yang bagus banget untuk Geng Kapak dapetin satu turtle yang pertama. Tapi udah mulai dari Drew dan juga Kimura, tapi sisi lain bakal diberikan kepada anak-anak Geng Kapak karena lihat dari Pakito-nya berada di atas. Dia coba untuk melakukan ganking ke arah seorang Watt di bagian atas. Dan barusan saja mati lampu. Kali ini kita lihat Watt dihadapi oleh 2 pemain langsung. Ternyata masih ada ikan-ikanan yang menyeru Variety. Dan juga Kate berhasil mengusir kali ini Watt. Pede dia 1 lawan 2 tidak jadi clutch. Malah kali ini kembali ada serangan dari seorang Variety yang langsung di-stun. Terkena gebuk oleh Ando. Kali ini kita lihat Drew-nya yang tadinya awalnya niatnya ingin bergabung di dalam sebuah pertarungan tadi tapi harus mundur. Gila, padahal itu pergerakan dari Pakito-nya Variety udah bagus banget ya, bikin surprise attack ke arah Watt sampai Watt juga langsung ngeluarin Deadly Clash. Tapi bentar dulu, ada Drew sampai terpaksa mengeluarkan flickernya karena damage yang diberikan oleh Fredo Kitty cukup membuat dia panik-panik ajaib. Dan Ando kali ini udah dapetin space yang cukup lebar. Dia udah mencoba untuk mendapatkan gold shield, tapi ditambah dengan Fredo Kitty dan juga Ray selalu mencoba untuk rotasi ke atas. Nih tentunya hal yang baik untuk anak-anak Geng Kapak. Geng Kapak sedikit demi sedikit melakukan proxy dan berhasil. Mereka mengambil titik tengah dari 2 turret yang dipegang oleh Aura dan ternyata cukup manjur. Cuman kita belum lihat nih strategi ini apakah akan long lasting atau tidak, karena ini masih menit keempat, under menit kelima, masih ada shield, masih ada pelindung. Tapi kita lihat kali ini ternyata turret pertama yang dihancurkan justru milik Aura Esports oleh Geng Kapak. 4 orang player langsung mengambil positioning dan mereka cepat untuk pecah kembali ke posisinya masing-masing untuk bisa menyesuaikan kembali terhadap ritme permainan. Kembali kali ini kita lihat Okta langsung dihantam oleh 2 orang pemain tapi namanya masih bisa lolos. Terjadi lagi Kimura yang langsung menjemput. Ternyata belum ada korban. Kali ini kita lihat Drew mati lampu sudah dipencet. Kita lihat apakah akan ada efeknya. Ternyata tidak kali ini teman-teman. Wow, itu mungkin kayaknya Darnavol-nya dikeluarkan hanya untuk
memberikan Aura Esport mundur ke area belakang, memberikan kesempatan mereka untuk mundur karena geng Kapak udah standby banget, udah siap banget untuk menghukum dari teman-teman Aura Esport yang berada di area tengah. Tapi lihat Variety ya kali ini head to head dengan seorang Ray. Patah execution-nya. Untung nggak kena, tapi lihat dari Kimuranya. Masih ada Toros yang bisa menyelamatkan, tapi ternyata dia harus tumbang di tangan seorang Kimura. Kali ini Rinasmi masih coba untuk bergelut dengan Variety. Variety yang coba untuk mundur, dijemput oleh teman-temannya dan udah cukup bagi Aura Esport untuk melakukan team fight lagi. Mereka udah dapetin hal yang bagus, mereka udah dapetin Ray. Jangan sampai ada blunder lagi yang dilakukan oleh teman-teman Aura Esport. Betul sekali, dan kali ini kita lihat ternyata Wattnya langsung beralih fokus. Mereka langsung kembali mengincar turret yang ada di pinggir. Yang ada di atas kali ini yang tadi sempat near penjagaan. Kate yang ditugaskan untuk mengawal, yang untuk menghabiskan minion malah disembur. Dan sekali skill saja langsung harus mundur dia. Memang apa ya, burst damage yang dihasilkan oleh Ben sangat sakit sekali. Sakit. Tapi ini masih di early game. Kita belum tahu nih nantinya apakah di mid gamenya akan lebih sakit lagi, lebih luar biasa lagi, atau malah lebih memilih untuk tidak bermain burst atau lebih memilih untuk sustain aja gitu. Harusnya lebih sakit ya Mas Gir, karena dia bikin dari emblemnya juga magic. Ya, magic. Dan damage-nya pasti akan magic juga dari Watt. Dan kalau masuk late game ini bakal ngeribat. Dan sih udah bisa nge-push ke arah turret juga. Tapi yang perlu kita perhatikan dari Aura Esport, mereka coba untuk ambil satu objektif. Turtle diambil oleh geng Kapak, tapi Cait dengan pintarnya dia langsung ambil untuk objektifnya kompensasi lah. Kompensasi paling enggak satu turret diambil untuk menggantikan satu turtle yang sempat hilang ya. Betul, dan aku melihat kalau misalnya ini ya dari Okta akan menjadi pion utamanya kalau di late game nanti. Saya lihat kan bakal kuat banget kode puncaknya. Tapi ini yang selalu dijaga dari geng Kapak. Dia langsung udah tertumbang 2 kali. Tapi di area tengah kali ini teman-teman dari geng Kapak mencoba untuk melakukan penyerangan. Sudah ada Variety yang menjadi korbannya di tangan seorang Ruby. What a play dari teman-teman geng Kapak menghilangkan Variety untuk kedua kalinya. Bahkan kembali kembali diculik oleh seorang Ruby tadi nampaknya. Tapi kita lihat kali ini Fredo tidak mau berhenti, tapi dia malah menjadi korban nampaknya. Kali ini kita lihat apakah akan ada korban pembalasan lagi. Drew diincar oleh Ray, tapi nampaknya kembali Ray harus tarik mundur dulu karena kondisinya juga sudah mulai tidak kondusif. Kita lihat tadi Fredo memang bener-bener dia menjadi apa ya, barrier lah untuk ngejagain teman-temannya. Oke, nggak apa-apa gue yang kena, at least score dan juga mungkin Godlinernya aman untuk kemudian bisa melanjutkan lagi. Betul. Tapi lihat nih, Ando udah mulai di-ganking oleh teman-teman dari Aura, bahkan terpaksa mengeluarkan flicker. Variety kali ini kenapa strike udah mulai dikeluarkan dan hilang sudah Ando di tangan dari Aura Esport terutama dari Variety. Tapi nggak sampai di situ aja, Kimura kayaknya masih mau lebih, masih ingin memberikan informasi di mana letak keberadaan teman-teman dari geng Kapak. Ini agak rugi ya kalau jadinya kayak gini, karena kita bisa melihat kali ini Ando tadi udah dijagain sedemikian rupa tapi tetap kena culik juga. Variety kali ini langsung masuk ke arah buff, 3 orang player. Ada Fredo di sana masih berusaha untuk ngebadanin, tapi kita lihat kali ini kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat di menit yang ke-9. Kali ini sudah dimulai untuk bisa masuk ke arah mid game ya. Jadi kedua tim harus bisa untuk menentukan langkah apakah yang akan kita lakukan setelah ini di 4 menit ke belakang lah istilahnya ya. 4 menit ke belakang ini adalah bisa dibilang sebuah penentuan lah bagi mereka untuk bisa menjadi pemenang atau malah hilangan poin kali ini. Ini aja udah mulai ada bau-bau kehilangan poin. Nah. Kapak udah mulai masuk, tapi lihat dari Caitnya. What a play banget dari posisinya yang dikeluarkan, tapi di area belakang Kimura pun terpaksa harus mundur. Tapi sisi lain Ray masih bisa selamat dari sergapan dilakukan oleh teman-teman Aura Esport. Bahkan Variety di garis depan, nggak ada source skill lagi yang bisa dikeluarkan dan tidak ada korban jiwa yang terjadi di peperangan yang cukup besar barusan, Mas. Tadi lihat nggak Cecilian-nya, semua Badfish-nya dimakan sama Fredo, kena ke shield-nya. Jadi kayak percuma gitu, dia ngeluarin ulti, nggak taunya yang makan Fredo semua. Jadi Fredo-nya maju dulu untuk ngenain dulu, untuk kemudian pastinya kan damage-nya akan kena ke orang pertama semua kan. Ditarik mundur, udah kelar. Oke. Mau apa lagi nih gitu kan, udah habis gitu. Tapi kayak bagus banget sih tadi. Yes, betul. Dia langsung nyerang ke arah belakang walaupun nggak ada yang dapat satu korban jiwa di situ. Betul. Tapi menurut Arasi nih masuk ke menit ke arah 10. Kira-kira winning conditionnya untuk Aura bakal seperti apa? Berhubung Aura emang ada Cecilion ya, jadi mereka tinggal nunggu main aman aja. Karena sekarang tuh agak susah karena member dari GPX tuh kalau contohnya emang parah banget. Jadi kalau emang ada yang offside tuh bisa langsung diamankan. Tapi kita lihat sampai dari item build-nya ya, Clock of Destiny dan Light Intention baru aja diamanin oleh
Cecilion dari sisi Aura Esports, dan mungkin ini bikin ke arah Dominance Ice juga buat dapetin armor tambahan, dan mungkin ada sedikit lebih security ya melawan seorang Lancelot dari tim GPX. Tapi kalau emang mereka bisa bawa game ini sampai ke late game, Cecilionnya pasti jadi masalah besar, dan damage dari Lancelotnya tuh bisa di outplay dengan pilihan dari item build-nya loh. Jadi mungkin di late game bakal ada situasi di mana lebih menguntungin buat mereka karena ada Pakito yang bisa ngeluarin sisi juga, dan ada Uranus juga loh. Yes. Nah, Okta sebagai Cecilion kali ini emblem yang digunakan ini emblem diskon yang seharusnya dia bisa lebih cepat dalam build item. Cuman masalahnya dia nih belum ngekill nih Gio nih. Dia belum dapetin poin kill, dia cuma dapetin assist, dan tadi sempat ada percobaan yang istilahnya ini bakalan bisa dipatahkan terus-terusan oleh seorang Fredo. Kira-kira kalau menurut sendiri gimana nih peluangnya untuk seorang Cecilion? Dia harus dikasih minion pertama, kasih stack juga. Mau nggak mau ini harus dibantu sama teman-teman dari Aura Esports. Jangan sampai terpancing seperti ini, apalagi Lord udah dapatkan oleh teman-teman geng kapak, dan malah hilang. Kimura mencoba untuk mendapatkan dari seorang Ray, tapi Ray masih bisa mundur dengan adanya terang-terang tintrim Puncture yang muncul supaya dia bisa selamat, dan akhirnya lihat pergerakan dari Kate. Ini dia loh. Ini yang dibutuhkan oleh seorang assassin, bisa melakukan split push, bisa langsung mengganggu konsentrasi yang dari geng kapak punya. Yes, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat Variety sendirian menghadapi 3 orang pemain kali ini. Benar-benar Manny Pacquiao dia sendirian. Dia menghadapi 3 orang pemain, tapi nampaknya kena culik dari seorang Ruby. Tapi kembali masih bisa meloloskan diri, tapi nampaknya kali ini kita lihat kondisinya. Malah pemain-pemain dari geng kapak yang terancam bakal dibubarin langsung satu persatu oleh seorang Kimura. Fredo menjadi korban pertama, tapi nampaknya kali ini kita lihat Lordnya sudah jalan. Kayaknya kita harus mengganti sebutan Lord deh. Apa tuh? Poseidon. Air soalnya ya. Air Pak itu Pak. Tapi iya sih. Ini bapaknya Kadita. Iya benar. Ini bapaknya Kadita nongol. Kemarin ya. bapaknya Hylos, sekarang bapaknya Kadita. Kemarin kan abang-abangan Hylos, sekarang bapaknya Kadita nih ya. Untung bukan bapak saya loh. Coba nanti di match kedua kita kasih tahu ke bapak kamu dan bapak saya lagi ngobrol. Bener. Tapi nggak tahu di mana. Ya, nanti dilihat di match kedua, kita minta tim-tim untuk jangan istilahnya Lordnya jangan di-enhance. Biarin jadi bapaknya Kadita aja. Oh, kalau di enhance tetap jadi bapak Kadita. Tapi lebih gede kan? Iya, lebih gede. Mungkin itu kakeknya. Kakeknya Kadita. Karena lebih gede kan. Seperti itu. Tapi ini Mas Ger ya, aku ngelihat kalau dari Aura Esports sih respon terhadap Lordnya bagus banget. Betul. Malah jarang-jarang loh ada tim yang ketika lawannya dapat Lord masih bisa melakukan split push, masih bisa memberikan perlawanan. Dan ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari Aura Esports. Mereka bahkan ngincar ke arah Lordnya belakangan setelah dari Cait tuh dapetin satu inner turret di area bawah tadi. Yes. Jadi gini, kenapa Auranya berani melakukan hal itu? Karena si Kate-nya ini udah melakukan kewajibannya. Dia udah ngabisin, lihat turret milik geng kapak atas bawah juga udah ada yang kena, ada yang diturunin gitu loh. Kalau umpamanya dari awal geng kapak nggak ada turret yang hancur, mungkin mereka akan fokus kumpul di satu titik tempat Lordnya muncul. Ya betul. Dan ini enaknya dengan adanya Hellcard juga ya, dia bisa gampang split push, bahkan udah bikin Malefic Roar juga makin gede lagi kesempatan dia untuk mendapatkan turret. Dan kalau aku lihat geng kapak ini mesti inisiasi dengan baik dan benar ya. Banyak banget hero-hero escape yang dimiliki oleh Aura Esports, apalagi dengan adanya Matilda yang bakal menjemput lawan-lawannya udah disergap sama geng kapak. Barusan tadi Arasi Hunter Strike dibuat oleh seorang Variety. Gimana? Bagus juga sih, karena kalau dia emang mencari target yang spesifik ya, kemungkinan besar di fight besar antara dia mencari Clint, itu pasti menjadi item yang bagus banget buat mengejar dan mencari target prioritas. Tapi yang penting juga buat Aura Esports tuh, mereka punya 2 orang yang bisa nge-split push. Mereka bisa menggunakan Hellcat, bisa menggunakan Pakito juga. Dan kalaupun geng kapak tuh pingin nge-push ya, pingin maksa yang split push tuh buat dateng, bisa di clear wave ya oleh Cecilion di late game. Jadi mateng banget persiapan mereka dari segi game plan. Tapi kalau geng kapak bisa engage dari hutan ya dengan mendadak dan ngagetin member dari Aura Esports, mereka punya banyak banget stun control dari I'm Offended, dari Numeron Blast yang bisa banget memulai fight. Padahal kalau Aura Esports tuh nggak mau ngambil, mereka bisa maksa aja gitu buat mulai fightnya. Oke, betul. Jadi istilahnya di sini geng kapak memang punya stopper lah ya, ada di Ruby sama ada di Lolita gitu yang memang bener tadi kurang dimanfaatkan. Tapi nampaknya kita lihat tadi Variety baru saja ngambil seorang super awat dan juga Kate-nya langsung dibayar tuntas lunas begitu saja. Sementara kali ini kita lihat kembali Fredo, hampir saja Fredo. Kita lihat tadi itu labunya udah separuh kecuil ya, tapi masih bisa meloloskan diri. Hampir saja Fredo Kitty
kembali menjadi pembeda kali ini. Apakah kita lihat Lordnya sudah mulai diganggu oleh teman-teman kita dari GPX, tapi namanya Kimura dengan Bleeding Edge-nya tidak mau melepaskan kesempatan ini begitu saja. Meskipun bapaknya Kadita kita lihat kali ini sudah mulai menghalau teman-teman kita dari geng Kapak, tapi namanya Drew kembali terkena tang ting tung. Ray-nya langsung ditabok begitu saja. Kimura masih mengejar seorang Ray dan dapat lagi kali ini. Kimura, apakah dia bisa berhasil ditaklukkan atau malah kembali mengambil seorang Rinasmi. Kali ini kita lihat Rinasmi sedikit lagi masih bisa dikejar, dipepet tapi dilepaskan begitu saja. Buyar rencana geng Kapak untuk mengambil Lord, buyar rencana mereka untuk bisa mengawali kemenangan di game yang pertama ini. Tapi namanya kita lihat kali ini Aura langsung mengambil alih Lord yang kedua kali ini. Gila sih, ini Aura permainannya luar biasa banget. Bahkan kalau lihat Hellcard yang ada di tangan Aura Esports ngingetin kita kepada Aura Hike yang kemarin. Yes, sempat Hike pakai, ya. apa namanya, Hellcard juga. Cuman tadi kalau misalnya sedikit kita bahas tentang Lord yang gagal didapatkan oleh anak-anak geng Kapak, ini bener-bener ngelok ke arah seorang Lancelot yang dimiliki Ray itu bagus banget. Even dari Rinasmi tadi sempat mau ngarahin dirinya ke Okta, tapi nggak ada damage dealer yang dimiliki oleh geng Kapak. Akhirnya Okta masih terselamatkan dan itemnya Arashi dari menit 15 ini apa yang bisa dibahas? Oh, saudara, dua dominance ice ya dari sisi geng Kapak. Mereka memang respect banget sama regen yang ada dari seorang Uranus di Kimura di sisi Aura Esports. Karena emang dia tadi kita lihat nggak mati-mati gitu loh. Udah ada Oracle juga tapi sekarang tapi lihat Pakuitonya dari seorang Variety langsung mengelibas habis seorang Ray. Looking for more dari teman-teman Aura Esports. Bahkan Lordnya udah berjalan di area atas dan teman-teman dari geng Kapak mencoba untuk melakukan defense. Drew, Sergei udah dikeluarkan tapi Deadly Cast yang cukup menyakitkan. Immortal dari Drew juga harus pecah. Masih bisa di defense dan teman-teman dari Aura Esports memaksa dirinya untuk mundur. Yes, tapi kali ini kita lihat ya, Okta melakukan hal yang benar nih. Dia berada di luar jangkauan dari seorang Fredo. Artinya apa? Tembakan-tembakan dari Okta ya, entah itu Bad Impact, entah itu Bad Fist-nya nanti atau Sanguine Claw-nya diarahkan jauh atau istilahnya drag yang maksimalnya gitu loh. Jadi apa? Untuk menghindari kemungkinan dari shield-nya si Fredo yang akan ngebentengin dari damage itu. Karena udah menit ke-15 juga, udah level 15 juga. Si Okta-nya juga sudah istilahnya dalam artian kali ini dia sudah mungkin full stack, sudah itemnya juga sudah oke juga. Jadi damage-nya akan sangat-sangat sakit sekali. Tapi akan percuma kalau dia nembak terhalang oleh shield dari seorang Fredo itu tadi. Betul sekali. Dan ini malah masih ada penyerangan dari teman-teman Aura Esports. I'm a Panda plus Flicker mendapatkan Variety, tapi sayang sekali belum ada damage dealer dari teman-teman geng Kapak. Tapi itu adalah suatu pertunjukan yang luar biasa. Suatu skill individu yang dikeluarkan oleh seorang Rinasmi itu keren banget. Seperti saya kalau menggunakan Ruby. Betul sekali. Saya mengiyakan karena saya belum pernah mabar ya. Iyain aja. Iyain aja nggak apa-apa ya. Tadi sebuah show yang sangat luar biasa, tapi nampaknya tidak ada follow up damage dari teman-teman geng Kapak yang menyebabkan Variety masih bisa lolos. Ingat, Variety punya Hunter Strike. Dia ada sedikit lebih cepat pastinya untuk movementnya. Dan pastinya dia masih punya dash-nya yang bisa membuat dia untuk melarikan diri. Tapi kalau tadi kita lihat, dia nggak memilih untuk melarikan diri, dia memilih untuk apa? Langsung fighting terus. Gas terus. Dan ini dia replaynya Arashi. Iya, di Mortari ada satu pick off, tapi sekarang play dari Lolitanya bagus banget ya. Stun kedua orang, langsung Quintnya bisa free hit terus-terusan di belakang. Dan dengan udah kehilangan dua orang, kayaknya Aura udah telat buat bikin play. Tapi di sini kita lihat di Lord sini, Ray sebenarnya malah ngefokus Matilda. Dan Cecilia ada kesempatan buat ngeluarin damage yang gede banget. Dan akhirnya tanpa Lancelot, mereka tuh susah buat maksa buat mengambil Lordnya. Yap, betul sekali. Kali ini kita lihat Lord yang ketiga sudah hadir. Ya, sudah hadir kembali dan belum akan ada di inisiasi kah? Oh, ternyata sudah ada gangguan dari Okta dan juga ada Kimura. Kali ini Drew sedang melakukan zoning atau melakukan penjagaan terhadap perimeternya. Sementara Fredo sudah mulai masuk memberikan informasi kepada kawan-kawannya siapa sajakah yang ada di sekitaran Lord kali ini, Gio. Oh, itu kalau lihat di map ya, itu Lancelotnya udah mulai coba untuk diganggu aja. Udah ada Variety di sana, udah ada Hellcard Cair juga di sana. Lihat aja, udah mulai ada gebuk-gebukan antara Lancelot dan juga Pakuito. Dan ini membuka space untuk Lordnya tetap dijaga di area dari Aura Esports. Mereka nggak akan memberikan perimeter kepada geng Kapak, mencoba untuk mengurung pergerakan dari Lancelotnya supaya lihat Variety pergerakan sangat-sangat cepat banget. Udah langsung ada di Lord Pit langsung kali bawah di Lord Pit kali ini ya. Memang item yang di-build oleh seorang Variety ini cocok banget di pertandingan kita kali ini. Dia langsung bisa untuk pindah-pindah dengan cukup cepat ya. Tidak makan waktu lama, tapi kayaknya kita lihat kali ini Aura akan langsung melakukan penyerangan. Kimura terjebak di tengah-tengah tapi masih bisa untuk melarikan diri. Tapi
Tapi ingat, ini adalah seorang Uranus, regenerasinya yang memang lebih optimal kali ini dan memang menjadi sebuah bait yang sangat bahagia. Meskipun sangat disayangkan tadi tidak ada follow up damage dari teman-teman kita dari Aura yang akhirnya menjadikan si Kimuranya ini tertinggalnya cukup jauh di belakang. Meskipun dia masih bisa menyelamatkan diri. Wow, bahkan tadi sempat kita lihat juga Okta udah dikasih untuk purple buff, tapi sementara itu peperangan mulai terjadi lagi. Rinasmi masih bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Okta, tapi deadly cast dari seorang Watt mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Aura Esport, dan ini menjadi chance yang baik banget karena lihat dari wave minion ya, atas bawah udah jadi milik anak-anak Aura Esport. Mau gak mau dari geng Kapak harus coba untuk defense, dan ini kesempatan emas banget untuk Aura Esport dapetin Lord kita yang ketiga, Mas. Oh, ternyata masih ada Fredo yang berusaha untuk mencuri Lordnya. Kita lihat, tapi ternyata Variety masih bisa. Retrinya bukan retri minimarket, dan kali ini kita lihat ternyata Rinasminya menjadi korban. Dilanjutkan dengan Ando yang mungkin akan diculik, tapi kayaknya Variety akan sedikit berbahaya. Di belakang Fredo langsung digebuk-gebuk begitu saja, masih ada Immortal pecah. Watt kali ini kita lihat nampaknya akan menjadi korban selanjutnya. Sebelumnya Fredo Kitty sudah bisa diambil. Pecah pula kali ini kita lihat. Dan Oktanya malah ke take down. Wattnya aman, Variety yang take down. Kimura kali ini apakah akan langsung di burst down begitu saja seorang Awat ternyata masih bisa di take down. What a play dari geng Kapak. Mereka pun masih bisa mencoba untuk mendapatkan 1 point kill ke arah seorang Okta, bahkan 2 ke Variety juga. Dan ini benar-benar mereka mau membalas apa yang sudah dibuat oleh teman-teman Aura Esport. Tapi kenyataannya dari geng Kapak, mereka juga kehilangan member dan mereka harus bertahan dengan adanya Lord kita yang ketiga, Lord yang enhance, Lord yang luar biasa, bakal kuat banget. Tapi lihat Drew kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 ticket kill, tapi masih ada Tondros yang menggagalkan serangan tersebut, dan Lord masih bisa ditahan oleh anak-anak geng Kapak. Betul sekali. Arasi sudah masuk menit ke-20. Late game banget. Gimana menurut kamu? Ya di sini Session udah jadi parah banget, dan kalau emang dia nggak kena fokus ya, kalau Session bisa terus-terusan lempar-lempar bad impact, ini kayaknya bakal jadi berat buat geng Kapak mencari kesempatan menang, karena salah satu damage dealer utama mereka yaitu Watt yang menggunakan Bane, damage-nya tuh nggak bisa nyampe kalau member dari Aura Esports tuh jaga jarak gitu. Yes, betul sekali. Jadi itu yang bikin agak repot, dan kalaupun di depan mereka tuh nyicil dari depan, Uranusnya tuh tebel banget dibandingin member-member lain dari sisi geng Kapak. Tapi geng Kapak ada keunggulan mempunyai Lolita seperti tadi kita bilang udah bisa ngeblok skill dari Aura Esport. Jadi kalau emang ini kayak masuknya ke eksekusinya ya. Kalau emang satu tim tuh dapat eksekusi yang bagus banget, bahkan buat geng Kapak pun mereka ada damage yang area mereka ada Dominant Blast dan damage area dari Clint punya pasif juga yang bisa ngeluarin damage gede banget. Tapi kalau Aura Esports yang mendapatkan kesempatan untuk combo gitu kan, dan mungkin menggunakan Hellcurt punya Silence untuk mendapatkan kesempatan nge-shutdown slotnya, mereka bisa menang juga. Jadi ini game-nya sengit banget sih. Ini sengit banget memang ya. Kita sudah masuk ke menit ke-22. Kedua tim tidak mau mengalah. Kali ini malah keunggulan ada di Aura Esports dengan jumlah turretnya. 7 turret milik geng Kapak sudah dibotakin sama Aura Esports, sementara geng Kapak baru ngambil 5. Cuman kali ini adalah kita bisa melihat siapa yang konsentrasinya lebih baik, dialah yang akan menjadi pemenang. Ada minor mistake aja dari pemain bakalan dipanis abis-abisan nih oleh yang lain pastinya Gio. Setuju banget Mas Gier, karena ini udah main item udahlah. Udah menit segini uang gold udah nggak berpengaruh banget, tapi dari segi konsentrasi sangat dibutuhkan. Dan ini dia dari geng Kapak, mereka yang sedang tertekan seperti ini, bagaimana mereka caranya untuk mengcounter. Ini sebenarnya dari Rinasmi juga bisa, kalau dia dapetin aim offensive 2-3 orang langsung memulai untuk team fight, dan Ray bisa menjadi eksekusi bersama dengan Ando yang menggunakan Clint dan juga Watt yang menggunakan Bane. Bane memang cukup sakit banget, apalagi udah late game bikin mage. Ini damage-nya kalau sekali deadly catch itu bakal ngeselin banget sih. Tapi kenapa yang digambarkan tuh ikannya ikan penghuni laut dalam ya? Kenapa nggak mujair? Tapi 20 sekali serang gitu loh. Kan tadi kan ikan yang ada anglernya itu kan cuma 3 tuh. Kenapa nggak mujair tapi 20 gitu loh? Kenapa gak bawal ya? Nah, yang bentuknya udah jadi pecel gitu kan. Lokal ya, kita lokal banget gitu kan. Udah jadi gitu. Udah jadi pecel gitu kan, piring 3 jalan bareng kan serem loh orang kayak gitu juga ya. Nah, begitu kan. Dan kita lihat kali ini upaya-upaya penculikan Lord yang keempat kembali diinisiasi oleh teman-teman kita dari Aura Esports. Sementara Gak kena. Masih pecah Immortal tapi langsung diambil begitu saja. Timing yang sangat baik tadi dari seorang Ray
untuk bisa one on one versus seorang Kate. Ini bener-bener luar biasa nih. Gila sih, adu mekanik. Bener-bener ini yang namanya siang-siang masang keramik, Malamnya adu mekanik. Betul terjadi kali ini di depan mata kita baru saja. Hellcat versus seorang Lancelot dan Fredo kembali. Kali ini kita lihat dia ngebadanin, menolak damage ya, menggunakan kemampuannya untuk bisa mengeluarkan shield. Tapi kali ini kita lihat Ray kembali harus one on one versus Variety. Di belakang tidak ada yang mengganggu, tapi kayaknya Numion Blast, Ray-nya juga langsung ter-take down oleh sang Winclaw-nya, tapi malah diambil juga Variety-nya. 1-1 core untuk core. Yoi, striker utama mereka sama-sama dihilangkan dari Aura dan juga geng Kapak. Tentunya akan berdinai lagi, mereka mendapatkan Lord yang keempat bahkan. Masih mencoba untuk Base mendapatkan GPX? beberapa poin kill. Yep. Base GPX-nya. Base-nya pulang yuk, ayo pulang yuk. Ini gak mau dikasih pulang sama teman-teman dari Aura Esports, tapi untung masih ada Lolita di sana yang masih bisa mundur. Waduh. Tapi itu bikin deg-degan. Lihat Madasake Eagle masuk ke dalam tubuh Nasmi. Delikas dari seorang Watt coba untuk menumbangkan Kimura dan akhirnya memukul mundur teman-teman dari Aura Esports. Di mana geng Kapak juga udah cukup lumayan jantungan. Minionnya bisa dapetin cita-citanya, tinggal seperempat lagi. Cita-citanya ya bener ya. Si paling ngabisin base ya seperti Iya. itu ya. Oke, dan kita lihat kali ini menyisakan seorang Kimura dan juga Fredo Kitty. Nah, kalau menurut lo tadi Arasi, ini base-nya Geng Kapak udah dicolek-colek nih. Apakah mereka strategi permainannya memang seperti itu dari Aura untuk menahan atau bagaimana? Apakah ini bener-bener pure kecolongan aja atau minion manajemennya yang kurang? Semua kita ini replay tadi ya 1v1 antara Ray dan juga wah ini mekaniknya udah bagus banget, adu mekaniknya dan timing untuk turn terus tadi untuk secure kill setelah Immortal itu udah bagus banget, dan mereka langsung mencari kesempatan buat mencari lebih loh, dan pasti mereka mengincar Pakito dari sisi Aura dan mereka berhasil, tapi ditukar juga salah satu member mereka sendiri. Jadi karena itu Lordnya jadi belum bisa di pressure dan diambil oleh kedua tim ini, dan sekarang seperti Bang Greg bilang dengan adanya base GPS yang udah ke pressure oleh minion, mereka harus lebih hati-hati lagi nih, karena kalau mereka tuh terlalu lama nunggu-nunggu dan membiarkan Aura Esports tuh main-mainin wave begini, itu bisa bahaya gitu. Tadi kalau ada satu orang aja yang bareng-bareng wave-nya, kemungkinan game bisa langsung di end tadi. Yes, betul sekali. Untung aja Fredo tidak sedang dalam kondisi war ya. Jadi dia bisa langsung pulang untuk bisa menghalau minionnya. Coba andai kata tadi Fredonya lagi ikutan war juga, habis tadi. Iya, itu minionnya kecil-kecil cabai rawit, tapi kita Dan lihat udah juga super minion kan? Iya, dan kita lihat tadi di bawah itu kelihatan loh pergerakannya seorang Cait dibaca sama Ray. Dan hampir saja kena Paper Execution. Tapi sisi lain kali ini dari Uranus, Kimura selalu standby di arah Lord, coba untuk cicil-cicil memancing-mancing geng Kapak untuk sini kamu, sini, ayo kita berperang. Karena ini yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Aura Esports. Mereka udah owning juga dari segala sisi, dari turret, dia udah punya inhibitor turret yang jebol di area atas dari geng Kapaknya. Dan sebenarnya ini udah menjadi chance yang bagus untuk Aura Esports dapetin sebuah Lord. Yes, kali ini ternyata Fredo yang kembali harus bertemu dengan Variety, tapi di belakang ada Ray yang menjaga. Dan tidak jadi adu mekanik lagi teman-teman ya. Kembali kali ini kita lihat harus di reset lagi, dan mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil Lordnya nampaknya. Tapi ada Rinasmi yang harus terus mengganggu untuk bisa memberikan informasi ya. Tapi kembali kali ini kita lihat nih, Lordnya belum akan di take down banget, hanya di total ringan saja. Karena kalau mereka memang niat untuk menghabiskan Lord, pasti akan ada damage yang datang ya. Ternyata bot lane. yes, harus diiniin ya. Kate masih bisa melarikan diri. Kali ini kita lihat. Tapi malah Rinasmi yang harus tumbang di area atas, suatu kerugian yang cukup besar bagi teman-teman geng Kapak. Dia kehilangan satu damage dealer juga, satu hero yang bakal make play banget dengan ada yang Vended sampai nanti 60 detik, 1 menit lebih bahkan menunggu datangnya Rinasmi. Tapi ini adalah kesempatan besar tentunya untuk Aura Esports mendapatkan Lord. Udah ada Kate di sana, Variety juga di bahu-membahu, Okta dan juga Drew langsung aja mencoba untuk dapetin Lord kita yang keempat. Fredo mengganggu, tapi Fredo dalam sekali damage yang diterima oleh seorang Fredo, tapi nampaknya kita lihat kali ini langsung dipecahkan begitu saja Immortalnya. Fredo tidak akan dibiarkan saja untuk lolos, nampaknya akan langsung di take down begitu saja oleh teman-teman kita dari Aura Esports. Mereka cepet banget shifting dari yang tadinya konsentrasi awalnya untuk mengambil seorang Lord, langsung pindah jika memang mereka tahu ada peluang yang bisa didapatkan untuk mengambil satu demi satu pemain-pemain dari
geng Kapak. Dan kali ini kita betul saja melihat bagaimana Ray langsung dijemput oleh Drew tadi. Drew-nya dalam kondisi tidak terlalu baik, tapi nampaknya kita lihat kali ini langsung di take down Ray-nya. 3 orang pemain dari geng Kapak sudah harus kembali ke base. Ando kembali menyelamatkan kali ini beserta seorang Watt. Apakah akan tercuri kali ini? Kita lihat Lord-nya. Wow, ini Watt sama Ando udah bahu-membahu. Ini bakal serem banget. Lihat Ando damage-nya bahkan memecahkan satu immortal dari Drew, tapi immortal dari seorang Ando juga harus pecah dan tershutdown. Sudah kill spree didapati oleh seorang Okta. Watt menjadi target operasi berikutnya. Deadly dikeluarkan, tapi Lord menjadi fokus utama bagi teman-teman dari Aura Esports. Cuek aja ke arah seorang Watt dan Lord bisa diamankan oleh Aura Esports dengan pertarungan yang cukup sengit. Yes, tersisa Watt dan juga Rinasmi. Kali ini kita lihat nih, kayaknya Aura Esports bakal mengambil 1 atau 2 turret yang tersisa kali ini di inhibitor milik geng Kapak, karena mereka langsung reset, langsung menuhin lagi XP-nya dan kembali langsung attack ke arah geng Kapak. Kalau emang geng Kapak gak mencari kesempatan untuk fight di luar base-nya sebelum Lordnya bisa dipakai untuk sieging ke arah tower-tower di base-nya, ini pasti menjadi kesempatan buat Aura mengambil semua tower yang tersisa. Tapi tadi itu emang sayang banget karena dari awal Ruby-nya udah ke-pick off duluan, jadi mereka terpaksa mengambil fight nggak menguntungkan mereka. Dan kalau fight-nya tuh lama kayak tadi ya, ada banyak cicil-cicilan, maju mundur, tarik ulur begitu, itu emang mihak banget ke arah Aura Esports karena mereka kalau nyicil pasti lebih unggul. Yes, betul sekali. Dan kali ini kita lihat sudah ada inisiasi penyerangan Lordnya dari atas. Turret tengah sudah dihancurkan. Rinasmi dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Kimura masih main bola di pinggir, tapi nampaknya kita lihat kali ini semuanya langsung konsentrasi ke arah base-nya. Base-nya sudah di-hit dan kemenangan untuk Aura Esports menjadi pembuka hari kita di DGWIB